Selamat hari Minggu semuanya. Besok hari Senin ya, tapi apapun harinya ingat, tetap semangat. Saya Karus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Dani di pojok sana. Ya ampun, hari Minggu kamu rapi banget ya penampilannya ya. Jangan sampai Senin kalah rapi sama hari Minggu. Dan ada beberapa bintang tamu juga yang sudah ada. Ada Ingrid Kansil. Waalaikumsalam. Kenapa Bu, Ibu tadi bilang apa selalu apa? Itu yang pegang piano biasanya memang suka rapi kan? Oh iya, emang suka rapi. Pakai handkerchief gitu loh, Masya Allah. Iya, emang dia harus rapi, kalau nggak aku omelin. Tapi sebelum kita ke Ingrid Kansil dan berbincang, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, apa yang lagi trending di sosial media X ya, yaitu tentang Haruka. Ya, coba kita baca Haruka. Ada apa ya? Ini di sosial media X ya. Kalau di sosial media TikTok trendingnya masih yang kemarin. Oke, by the way ya. Jadi apa sih? Jadi kemarin itu JKT48 habis mengadakan konser yang bertajuk apa, Full House. Nah biasanya kalau konser JKT48 itu yang menandakan apa ya, dukungan atau kesulitan antara fans dan member itu adalah setiap akhir itu pasti fans-fansnya itu akan berteriak angkor, angkor gitu kan. Yang artinya ayo tambah lagi, ada show tambahan lah, apalah satu lagu lagi atau apa gitu kan. Nah kemarin itu hanya Haruka yang semangat, angkor, angkor gitu. Tapi pada saat dia, bukan cuma dia satu-satunya yang semangat, tapi yang lain penonton pada gitu, sehingga menyebabkan Haruka nangis. Terlihat kayaknya dia lagi nangis gitu saat ditenangkan oleh teman-temannya. Seperti apa suasananya? Kita lihat yang berikut ini. Terjadi insiden ini gitu. Jadi ini sebetulnya kenapa para fans itu yang hadir di situ nggak ada yang ikut teriak bareng Haruka untuk meminta atau untuk angkor untuk show tambahan, itu adalah bentuk protes mereka. Jadi ada beberapa poin sebetulnya yang menjadi pokoknya fans JKT48 itu protes karena menganggap manajemen JKT48 itu ada beberapa hal yang mengecewakan fans-fansnya terkait mengenai isu transparansi maupun juga perlindungan terhadap member gitu ya. Juga ada lagi tentang menganggap bahwa manajemen ini kok jual tiket JKT48-nya mahal amat, apalagi kalau dibandingin juga dengan konser grup internasional seperti Blackpink. Kemudian ya ada konser kadang-kadang sering dibatalkan, tapi ya itu tadi informasinya nggak jelas. Yang berikut ada dugaan pelecehan ya, ya sempatlah ada. Itu kan biasanya kalau dulu kita tahunya JKT48 itu memang banyak aturan ketat sekali yang melindungi member. Nah pada saat ada jumpa fans ya beberapa tahun yang lalu itu ada sempat yang kesenggol gitu. Tapi manajemen juga para fans ini menganggap manajemen itu kok tidak bereaksi dengan cukup semestinya gitu, kayak diem-diem aja sampai akhirnya setelah dipaksa baru deh keluar statementnya gitu ya. Kemudian juga ada dugaan kebocoran data fans, yaitu nomor NIK anggota JKT48 itu muncul juga di website. Dan yang terakhir adalah ini yang terbaru yang sempat ramai juga ada dugaan salah satu staf dari manajemen JKT48 itu yang tersebar fotonya pada saat merayakan ulang tahun itu dengan kue yang bentuknya vulgar. Gitu. Jadi ini para fans ini concern karena member-member JKT48 itu kan ada beberapa yang di bawah umur ya. Kok terpapar dengan hal yang kayak gini kan nggak sepatutnya. Manajemen kalau nggak salah sempat menjawab bahwa tidak ada member yang hadir di acara ulang tahun itu, tapi ternyata kemudian ada bocor foto yang menggambarkan dugaan bahwa ada di dalam pesta ulang tahun itu ada, dan itu hanya dinonaktifkan ya, sementara fans inginnya tindakannya lebih tegas daripada itu. Nah, kalau dibandingkan kenapa? Emang seberapa besarnya sih protes dalam bentuk gak mau meneriakan angkor? Karena kalau buat JKT48 itu tuh kayak nafasnya gitu, kayak itu menandakan bahwa konser mereka tuh hype banget. Sebagai contohnya beberapa tahun yang lalu pada saat ulang tahun yang keberapa itu ya, anniversary yang keberapa itu, itu meriah banget suasananya pada saat akhir pertunjukan. Coba kita lihat yang berikut. Itu harusnya, tapi kalau dianyepin kan rasanya jadi kayak ada yang kurang lah gitu. Story-nya Haruka, coba kita lihat. Haruka bilang ini, I'm so happy hari ini bisa dukung JKT48 dan kali ini aku sebagai fans JKT48. Sekarang aku bukan member, bukan staff JKT48. Sekarang sebagai fans aku hanya mau bilang JKT48 itu keren dan aku bangga dulu aku member dan aku sayang banget sama JKT48. Terima kasih ya selalu dukung JKT48 gitu. Ini kalau dari Haruka bentuk dukungannya seperti itu. Tapi aku yakin aliansi fans yang kemarin protes itu juga
sayang sama JKT48 dan juga para membernya sehingga ingin aturan-aturan itu kembali ditegakkan gitu. Komentar netizen coba kita baca. Ex-member jadi korban, member jadi korban, semua karena manajemen. Paling habis ini fans yang akan di-framing karena jahat ke Haruka dan ke member karena menolak angkor, kebaca gitu. Yang berikutnya ada lagi mau-mauan dijadiin kambing hitam Haruka gitu. Yang berikutnya Lulu pada sorakin Haruka, sejatinya bukan fans JKT, ada yang mendukung Haruka juga. Ada lagi, ada jujur miris cuma mau gimana lagi, harus tegas juga katanya gitu. Yang berikut, umur udah tua tapi polos kayak anak kecil si Haruka. Yang berikutnya, udah tahu Haruka emang polos, kenapa pada nggak ngasih tahu? Mungkin karena itu protesnya kan selebarannya dalam bahasa Indonesia ya. Haruka tapi pintar juga dari baca bahasa Indonesia juga udah tahu ya. Yang berikutnya, kita lihat. Haruka dibayar berapa ya sampai disuruh gitu. Jadi ada juga yang mendukung nih Haruka kayaknya yang ya sengaja gitu Haruka supaya yang lain ikut-ikutan. Gitulah ya. Cerita aku sampai ngos-ngosan. Gantian ya, aku mau mendengar cerita dari Ingrid Kansil. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Luandong ini menikah dengan Syarif Hasan, duda anak 3 yang 25 tahun lebih tua darinya pada 1999 dan dikaruniai seorang putri bernama Zian. 17 Desember kemarin, Zian baru saja menyelesaikan program magisternya di London namun belum ingin pulang ke Indonesia karena masih melanjutkan pekerjaan di sana. Pasangan yang sudah menikah selama 26 tahun ini tetap terlihat mesra dan sering menghabiskan waktu bersama seperti olahraga dan makan malam di luar berdua. Dan benarkah Ingrid? Kansil, apa kabar Bu? Baik, aku lihat, alhamdulillah, Masya wah Allah. kalau foto-fotonya Ketemu cakep-cakep lagi. banget gitu ya. Aku selalu like. Aku ngeliat dirimu yang iri, kok makin muda sih? Alhamdulillah, motor rahasianya setelah yang satu, ini enggak ya, bercanda. Kita lihat dulu postingan Ingrid dan suami pada saat ulang tahun ya kan. Aduh, sosok pekerja keras yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetap rendah hati saat mendapat kekuasaan, menjadi bagian dari penguasa dan juga saat menjadi bawahan. Bersedia makan di restoran mewah dan tidak menolak makan di warung pinggir jalan. Tidak jumawa saat naik mobil mewah dan tidak minder saat naik ojek. Kemewahan bukan tujuan, kehinaan juga tidak untuk dihindari dan selalu yakin dengan pilihan hidupnya. Bagi saya sekali berarti, hidup akan lebih semakin berarti. Amin, insya Allah. Amin, Masya Allah. Ini beda usianya padahal jauh banget ya. Jauh Banget. hampir 25 tahun lah 25 ya. tahun. Kurang Kamu lebih. menulis bahwa ya selesai dengan dirinya sendiri. Kamu Iya. bisa mengatakan ini apa yang kamu lihat sih? Karena ya alhamdulillah ya ini juga kan karunia dari Allah. Apa yang sudah beliau jalankan itu sudah hatam lah ya keinginan-keinginan beliau, cita-cita beliau, mulai dari pengusaha, politisi, terus juga ya jadi aktivis, apapun tuh alhamdulillah beliau sudah capai. dilakukan. Jadi ya istilahnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin kalau nulis ini mungkin sebagai istri pernah ada masa-masa di mana mungkin Bapak sibuk banget kali ya. Iya Jadi pasti. Jadi sekarang udah legaan. Pasti banget, mulai dari saya sebenarnya nggak support dia sebagai politisi karena banyak ngabisin uang di situ. Kalau pengusaha kan malah menghasilkan Iya, uang. iya. Kalau politisi tuh terus terang lebih banyak mengeluarkan banyak anggaran. Itu saya tadinya nggak sepakat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya juga tidak boleh mengebiri keinginannya beliau karena itu adalah pencapaian dan passion yang beliau mau, ya akhirnya saya mensupport dan akhirnya saya malah ditularkan menjadi politisi juga gitu. Tapi ya alhamdulillah landingnya kan beliau pernah jadi menteri, jadi wakil pimpinan MPR RI, jadi ketua harian di salah satu partai besar. Landingnya alhamdulillah sih bagus kan, kalau kita lihat banyak yang macam-macam ya, tahu sendiri lah ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah saya sebagai pendamping sangat bersyukur gitu. Pak Syarif suami masih diberikan kesehatan, masih bisa terus melakukan pengabdian mungkin dengan jalur yang lain. Oke. Jadi ibaratnya tahu kapan ya sudah cukup gitu ya. Cukup. Ini sekarang kegiatannya kalau kita lihat ya, ada postingan juga nih Pak Syarif sekarang banyak berkebun. Ya kan? Iya. Sabtu pagi habis berenang menikmati buah-buahan di halaman rumah sendiri, ada rambutan, mangga, sawo dan durian, hehe ikutan gitu. Dan ini mesra banget ya, selalu dijawab loh, kamu selalu komen di postingannya ya. Ya terus dia love gitu. Tapi ya ini kalau kita lihat ya, wow, ada rambutan, mangga, sawo dan durian. Kebunnya segede apa? Ada videonya, coba kita Bukan kebun sih, halaman aja, halaman kecil. Allah, pantas itu tempatnya enak ya, jadi berkebun lah. Kan dulu Bapak kegiatannya politik, Ibu ketularan. Ya. Sekarang ketularan berkebun juga nggak?
Mudah-mudahan sih, tapi passion belum ke situ sih belum. Tapi ya karena beliau suka ya mau nggak mau kan saya juga ikutan supaya beliau juga merasa oh aku punya istri yang sama hobi, sama passion gitu kan, supaya nyambung aja sih. Oke. Ini sempat juga kamu di sebuah podcast itu bercerita tentang awal pertemuan dengan Pak Syarif gitu ya. Dan kamu sempat insecure karena dulu Pak Syarif itu banyak juga dikenalkan dengan artis-artis cantik lainnya sebelum dikenalkan kepada kamu. Coba kita lihat cuplikannya. Bukan hanya dikenalkan, pacarin. Oh wow, ya oke. Iya, tapi walaupun ganteng, kamu sempat gini, hah umurnya segitu gitu Iya, ya karena kan kaget ya perbedaan. Waktu itu kan aku masih tadi bilang 25 tahun, 24, 25 tahun itu ya kayaknya waktu dulu tuh umur 49 tuh kayaknya lebih tua banget gitu. Padahal sekarang saya sudah segitu. Kayak masih berasa seperti 20 gitu ya. Betul. Iya, jadi sempat kaget juga gitu. Karena kan sebelumnya saya memang biasa menjalin hubungan sama laki-laki atau pacaran itu yang lebih dewasa. 9 tahun. 10 tahun, nggak separah ini gitu. Separah ini. Tapi kan katanya ya walaupun dia pernah pacaran juga dengan beberapa artis, ada yang kamu berteman juga sama mantan pacarnya? Video mancing-mancing. Nah, gitu ya. Ya, pokoknya ya temen ya, kita kan kalau ini. Tapi bener kamu pernah insecure? Merasa ada perasaan itu? Bukan insecure, mungkin dulu lebih karakter aku tuh kan ini apa namanya cemburuan. Oh. Jadi sampai 5 tahun pertama menikah tuh berantem terus. Permasalahannya karena saya jealous sama dia. Gitu. Sampai di mall tuh kayak orang norak. Nah itu tadi kan aku kan karakternya agak keras ya dulu tuh aku. Jadi ya memang kalau Pak Sarim saya ada yang legur, perempuan yang agak pecicilan. Sampai sekretarisnya pun aku suruh keluar. Saking parahnya tuh aku jealous, cemburunya, protektif, jealous gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu keburukan karakter itu ya alhamdulillah bisa dianulir ya sama si Pak Syarif, malah dirubah gitu. Oh, Masya Jadi Allah. yang aku yang lebih mature. Jadi gitu. sudah 24 tahun, 24 sekarang 26 tahun. 26 tahun perjalanan pernikahan. Nah ini di depan ada sebuah box gitu ya. Coba ini kalau boleh dibuka, kita pengen tahu ada cerita apa di balik sini. Silakan Bu. Bismillah. Nah ini cermin. Jadi filosofinya banyak cermin itu. Cermin ini dikasih dari Pak Syarif? Ini tuh tahun 99 kan kita nikah nih, 1999 ini nikah. Terus kan suka ada hantaran. Salah satu isi dari hantaran itu ya kaca ini cermin. Ada mukena, terus ada Al-Quran. Nah cermin ini sampai sekarang alhamdulillah masih ada dan sering dipakai. Dulu waktu zamannya stripping itu ya sering saya pakai gitu. Dan sampai sekarang disimpan di mobil. Ada filosofinya nggak sih? Filosofinya ya ngaca diri lah, mengevaluasi diri. Seorang Ingrid Kasih yang udah umur berapa kita? Yang masih kinyis-kinyis ini gitu. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Udah jadi seorang ibu. Gitu. Kalau dulu galak mungkin ya, sering jealous. Sekarang kan lebih berubah. Inilah. Ini ya kalau dari dekat ini ya, cermin ini kan bagus nih luarnya ya. Sebenarnya udah ada gompel-gompel. Ini aku bertanya, pernah ada pertempuran dengan menggunakan cermin ini atau enggak? Yang namanya syuting kan gedebak-gedebuk, dibawa ke sana, zaman baheula ini dari 99 loh. Oh kirain. Umurnya sudah sudah senior yang umurnya punya. juga 26 tahun. Iya, berarti kan tahun 99 ini. Oh, kirain pas lagi ngambek pernah ada belum ya gitu enggak ya? Oke. Ini ada video seperti apa sih di tahun berapa? 1999 ya? Menikah 99. Ada video momen pernikahannya? Kita lihat yang berikut. Ini kenapa? Ada yang dandanin. Enggak ada yang dandanin. Begitu didandanin, bapaknya terus ibu-ibu sendiri yang cemburu ya. Iya. Tapi sempat cerita juga, Ibu sempat cerita bahwa ya Pak Syarif itu ternyata orangnya juga berjiwa muda. Ya, karena dulu kan juga di entertain ya beliau, tapi kiblatnya ke Jepang, kerjasamanya sama orang-orang Jepang, tapi di dunia entertain. Oh oke, gitu. jadi update juga. Ya, dia pernah bawa juga misi musik nasional ke sana gitu. Ada beberapa teman yang artis juga yang dibawa sana. Jadi nyambung lah kalau ngobrol tuh nyambung. Ternyata itu yang bisa menyatukan. Iya, karena jiwanya jiwa muda sih alhamdulillah. Nah, pada saat awal-awal pernikahan kan Pak Syarif waktu itu juga sudah ada anak gitu ya? Sudah Kamu 3 sebagai orang. Ibu sambung Ibu sambung usia yang usianya masih cuma muda. beda
2 tahun Sama sama anak. anak-anaknya gitu. Itu gimana kamu beradaptasi? Ya, karena saya berupaya untuk berempati. Kalau saya jadi beliau, jadi anak-anak itu seperti apa? Kan pasti ada, aduh nanti bokap gue diapain? Kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi kalaupun di awal gitu mereka responnya kurang positif ke saya memaklumi. Tapi saya ikhtiar ya atas dorongan dan dukungan dari Pak Syarif untuk bisa adaptasi dengan keluarganya dan juga dengan anak-anaknya. Seiring berjalan dengan waktu ya alhamdulillah sih sampai sekarang kita nggak ada hal-hal yang yang signifikan membuat keluarga jadi nggak kondusif gitu ya. Alhamdulillah sih Alhamdulillah sekarang itu bisa baik terlewati. banget. Apalagi setelah mereka menikah kan mereka juga merasakan seperti apa dinamika yang namanya pernikahan ya, seperti ada permasalahan tuh udah pasti ada gitu. Jadi mereka juga semakin bisa menerima gitu. Tapi kamu gimana ya, kamu usia muda Ya, ya, waktu itu menikah ya, dengan 24. pengusaha yang ibaratnya ya kaya, terpandang, banyak godaan di luar Godaannya sana. Itu aja banyak. udah bikin deg-degan ya kan. Terus harus lagi Banyak juga cewek yang telepon ya. Udah nikah tuh masih banyak cewek yang telepon tuh. Saya ngangkat, terus mau minta berapa? Pasti kan orientasinya ke situ dong kan. ya. Tapi aku kan orangnya kan emosional kan waktu itu. Waktu itu aku emosional banget, jadi agak ketus-ketus gitu deh. Oh iya. Tapi sabar waktu itu Pak Syarifnya, alhamdulillah. Waktu itu Pak Syarif untung sabar ya. Sabar, sekarang udah nggak bisa lagi terima kalau kita ketus-ketus gitu, dia udah nggak bisa terima, biasalah. Oh, lebih galak sekarang. Lebih galak. Dan aku yang nurut gitu loh. Oh, jadi berubah nih ya. Berubah banget. Terus Berubah gimana? sekali. Ya ini pasti 5 tahun pertama pernikahan itu tantangannya Iya itu banyak. pasti ya, makanya ini untuk teman-teman yang baru nikah, yang muda itu ya jangan cepat putus asa ketika kita ada permasalahan yang namanya rumah tangga kan pasti ada terus Pasti ya, ada, kan, Mbak? ya. Gitu ya. Tapi ya kita bagaimana kita bisa menganulir permasalahan itu, karena tergantung niatnya juga ya. Kalau kita niatnya ibadah gitu kan, pasti segala sesuatu yang kita di luar ekspektasi ya kita berusaha musyawarahkan apapun. Kalau itu. Pak Syarif pernah cemburu nggak? Suka juga, tapi nggak terlalu ngeliatin, mungkin karena gengsi gitu ya. Oh, iya. Tapi so far sih orangnya moderat sih kalau menurut aku. Aku juga banyak kan teman-teman yang dilarang. Semuanya difasilitasi, tapi dilarang ke sini, dilarang ke situ kan capek ya. Kalau kamu? Kalau Pak Syarif itu sepanjang punya kegiatan yang memang positif, bermanfaat seperti syuting. Syuting itu kan kadang-kadang, saya kan masih syuting waktu itu ya, sampai jam 2 malam kadang-kadang, tapi nggak rewel gitu karena dia paham gitu. Oh ini kerja gitu kan. Jadi kalau soal dia cemburu apa enggak ada, tapi terukur. Nggak cemburu yang nggak terarah. Nggak gitu. kayak kamu gitu waktu itu. Nggak norak kayak aku waktu itu. Untung dulu nggak ada sosial media. Nah itu waduh, sering itu viral bisa. itu ya kan. Bisa dipegang itu Instagramnya, aku yang adminnya aku tuh. Iya, itu bahaya tuh, banyak yang ke DM. Yang berikut, nah ini postingan kamu tentang anak kamu yang ada di UK ya, di London ya, dan berniat kayaknya dia mau membuka wawasan, dia mau coba kerja dulu di sana. Iya. Bu, ini anak ibu Anak satu juga perempuan, iya. Nah, gimana rasanya kalau ditinggal-tinggal gitu? Aku ngintil sih kayaknya ya. Ngintil. Jadi iya. gimana? Jadi memang aku sudah berusaha membujuk sedemikian rupa supaya setelah lulus S2 ini dia pulang. Ya dengan mulai dari bahasa yang emas-emas sampai bahasa yang diplomatis. Misalnya Indonesia itu negara yang punya peluang luas, apalagi untuk anak-anak muda, aku bilang. Dengan populasi 270 juta jiwa gitu kan, banyak anak-anak muda yang sekarang tuh sudah menjadi wirausaha gitu kan. Nah ini kamu tuh udah ada gitu ya, dia nggak mau. udah tetap nggak mau. Apalagi ibu juga udah pengen anaknya segera menikah ya. Nah itu dia. Kayaknya sih mendingan gitu, mumpung kita masih pada sehat ya kan, ngelihat dia hidup bahagia dengan suaminya itu kan kayaknya udah cita-cita banget. Tapi kalau ya kita, kalau kita lihat di postingan kayaknya lagi deket sama bule, Bu. Nah itu dia. Dia itu udah dikenalin belum? Sudah. Terus gimana sudah, kalau ternyata sudah. nanti misalnya jodohnya dia adalah orang bule? Ya sepanjang kan ada komitmen. Aku selalu bilang dia harus komitmen. Kita kan keluarga muslim ya, tentunya kan kamu juga harus mau menarik supaya kita sama lah, walaupun semuanya kan sama, yang namanya agama kan mengajarkan kebaikan. Tapi kan tidak ada salahnya kalau sama gitu. Saya akhirnya komplain dia, kenapa nggak produk tapi lokal? Sama. Kita kan mencintai produk lokal ya. Kamu harus contoh mama dong. Udah produk lokal heritage pula ya. Jadi saya bilangnya
udahlah kamu nggak usah yang aneh-aneh. Oke. Tapi ya namanya ini ya, Anak muda namanya ya. anak muda. Ya mungkin didoakan aja ya Bu ya. Ya, Oke. Ini seperti saya pasangan doakan. anak muda yang berikut ini nih. Aduh perjalanan cintanya Bu, panjang kali lebar kali ya tinggi. Allah, 7 Masya tahun Allah. pacaran. Luar Backstreet, biasa. ya kan? Backstreet. Terus kayaknya ceweknya selama 7 tahun itu juga kayaknya dia ada masa di mana dia nggak sadar kalau sebenarnya dia backstreet. 4 tahun menikah, alhamdulillah ada kabar baik dari pasangan ini, istrinya sedang hamil. Oh. Masya Allah, Kita dulu profilnya alhamdulillah. Kelvin, Jeremy, dan Novia berikut ini. Kelfrix bersama Nikita Willy, Aliando Syarif, dan Teguh Rasya pada 2016. Kelvin yang menikah dengan Novia Santoso pada 2021 setelah 7 tahun berpacaran ini sempat menjalani Jeremy dan juga Novia. Aduh, ini sedang menantikan buah hati kalian. Ya, setelah 4 tahun menikah ya. Setelah 4 tahun nikah, 7 tahun pacaran. Dan ini adalah kali pertama Novia tampil di televisi nasional. Weh. Buat Rumpi No Secret aja loh. Ini coba, ini ya cerita pertemuannya dengan Novia, ini ada banyak kisahnya ya. Salah satu kita cuplik dari wawancaranya di podcastnya Daniel Mananta. Kita lihat yang berikut. Berangkat gue mikir. Oh, 7 tahun mencari restu ya. Iya. Kamu kalau nggak dikasih cincin sebenarnya waktu itu ya, kan kamu tinggal ke Filipina ya waktu Iya, itu ya? mau S2. Mau S2. Kalau waktu itu Kelvin nggak ngasih cincin ke kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa ya? Belanja-belanja. Ya, tetap beli-beli buat diri sendiri ya. Oh, tetap happy aja. Tapi kamu yakin waktu itu sama Kelvin? Yakin sih. Yakin. Walaupun perjalanan kalian tuh menunggu restu itu cukup panjang ya. Iya, sebenarnya menurutku soalnya kayak kalau di kapal tuh jangan terlalu banyak ada orang di kapal. Nanti tenggelam. Yang penting berdua dulu beres. Oh. Abis itu yang lain tuh bisa ngikut. Menurutku seperti itu. Oh, jadi mungkin orang tua kamu kayak, ini apa-apaan sih gitu, nggak pernah dibawa kok tiba-tiba gitu. Iya pernah, cuman kan gimana ya, namanya juga ya anak band lah ya. Aktor juga lagi kan aja. Jadi mungkin kayak orang tua tuh kayak, ini gimana apa segala macam. Belum yakinnya sebenarnya bukan sama Novianya, Sama tapi kamu. sama aku. Ini anak kayak begini kok udah mau nikah gitu bener, ya. nah ibu-ibu banget nih bener. Iya. Bisa-bisanya beli cincin ngabisin uang tabungan. Iya. Udah gitu uangnya cuman itu yang ada di bank waktu itu. Oh, habis itu balik modal tapi kan. Ya, ya puji Tuhan ada. Coba kita lihat ini momen Kelvin dan Novia umumkan kehamilannya berikut ini. Dan kan kamu habis merilis lagu, judulnya adalah lagu Orang Dewasa. Yeah. Apakah itu terinspirasi dari kamu lagi mulai, aduh punya anak nih gitu ya, langsung deh ada masalah-masalah orang dewasa yang muncul. Sebenarnya masalah orang dewasa itu dari awal ada. Dari awal. Dari awal ada lah. Maksudnya ya in this ekonomi gitu loh. Maksudnya pasti kan ada challenge ya Beb ya. Tapi yang untungnya aku selalu ditemani sama wanita yang menurut aku tuh wanita tuh adalah lebih kuat dari pria. Dan ya aku punya wanita di samping aku adalah istri aku yang lebih kuat. Gitu. Apa Kelvin sepanjang pernikahan kalian yang 4 tahun ini, apa yang menurut kamu ya sebagai suami, kepala keluarga gitu yang menjadi tantangan terbesar kamu tuh apa? Ngelawan ego diri sendiri sih. Karena kan di awal pernikahan kayak wah gue nih dari apa Batak nih, terus kayak laki-laki jadi harus menjadi tulang punggung keluarga istilahnya yang menafkahi apa gitu. Tapi kan kalau dalam kehidupan nggak selalu naik terus, ada saatnya turun, ada saatnya naik. Dan di situ ternyata aku baru sadar bahwa oh wanita tuh lebih kuat, dia selalu nguatin gitu. Dan ada kalanya momennya secara karir mungkin Novia yang lebih menanjak gitu. Jadi lawan ego diri sendiri tuh yang oh gini ya ternyata gitu. Oke. Nah ada momen-momen di mana kamu betul-betul ngerasa kayak feeling down, dikuatkan oleh Novia dengan sebuah buku dan sebuah kegiatan. Apakah itu selain berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.